Selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentu semua baik, luar biasa. Nah, puji Tuhan, hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita anak sekolah minggu. Untuk itu, mari anak-anak sekolah minggu kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, kita bersyukur bahwa kalau hari ini kita melihat matahari bersinar dengan terangnya, itu hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari semua berdiri, kita nyanyikan pujian dari terbit matahari. Mari kita mulai. Pertolongan kita dalam ibadah sekolah minggu pagi ini kiranya datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak sekolah minggu, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, ya, kita nyanyi dulu satu buah lagu ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Lena. Tetapi sebelum itu, mari anak-anak semua lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus di pagi hari minggu ini, karena kasih Tuhan yang sudah menyertai, menjaga dan memelihara kami. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biar kiranya Tuhan mempersiapkan kami dengan baik agar firman Tuhan yang akan kami dengar tidak lalu dengan begitu saja.
Begitu juga akan Ibu Guru Lena yang akan bawakan cerita firman Tuhan. Berkati segala persiapannya ya Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sedia untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berfirmanlah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Salam anak-anak, ya sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13 dan 14. Nah, kakak-kakak yang sudah bisa membaca, kita akan baca sama-sama ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tentunya anak-anak sudah mendengar cerita tentang Raja Israel yang kedua. Nah, Raja Israel yang kedua itu siapa? Ya, pasti anak-anak jawabnya Daud, Ibu Guru. Ya, Raja Daud. Raja Daud sangat diberkati oleh Tuhan dan ia sangat disayang sama Tuhan. Tapi ada satu perbuatan Daud yang sangat tidak disukai sama Tuhan. Sangat menghina Tuhan. Tuhan sangat sedih melihat perbuatan daripada Raja Daud itu. Maka diutuslah Nabi Natan untuk menemui Raja Daud untuk menegur karena perbuatan Raja Daud itu. Nah, Nabi Natan berkata kepada Raja Daud dengan sebuah perumpamaan. Ia berkata, nah, di sebuah kota ada tinggal seorang yang kaya dan seorang yang sangat miskin. Nah, si kaya ini tentunya mempunyai banyak sekali kambing, domba, dan lembu sapi yang sangat banyak. Dan si miskin ini hanya mempunyai satu domba betina saja. Nah, suatu hari si kaya ini kedatangan tamu dan ia akan menyajikan makanan untuk tamunya. Tapi ia sangat sayang untuk mengambil kambing, domba, atau lembu sapinya. Makanya ia mengambil dari si miskin ini yang dipunyai hanya satu, yaitu domba saja, domba betina. Nah, dia menyajikan itu untuk tamunya. Terus mendengar itu, Raja Daud sangat marah. Hei, siapa orang kaya itu? Ia harus dihukum mati. Karena ia sudah mengambil milik orang lain dan ia harus mengganti karena ia sudah mengambil milik orang lain dan menggantinya 4 kali lipat. Terus Nabi Natan berkata kepada Raja Daud, "Kaulah itu, kamu juga sudah mengambil milik orang lain. Tuhan sudah melihat perbuatanmu yang sangat menghina Tuhan dan Tuhan sangat sedih dengan perbuatanmu itu. Kamu sudah mengambil istri Uria, yaitu Betseba, menjadi istrimu. Belum cukupkah bagimu Tuhan sudah menjadikan kamu seorang raja Israel, memberikan berkat dan banyak harta, tapi kamu masih juga mengambil milik orang lain." Mendengar itu, Raja Daud sangat sedih hatinya.
Ia bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Ia berdoa minta pertolongan Tuhan. Ia mengakui akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, tiba saatnya bagi istri Raja Daud yaitu Batseba melahirkan. Nah, saat dilahirkan anak itu sakit-sakitan sehingga Raja Daud sangat sedih. Ia berlutut lagi kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, berdoa untuk kesembuhan akan anaknya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berpuasa juga dan ia hanya tidur di lantai atau di tanah. Tapi 7 hari kemudian anak itu mati atau meninggal. Tapi Raja Daud tidak putus asa, ia terus berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Apa yang sudah dilakukannya itu, ia sungguh-sungguh tidak mau melakukannya lagi. Dan Tuhan melihat akan pertobatan daripada Raja Daud, akan kesungguhannya, dan Tuhan mengampuni Daud dan memberkatinya lagi. Dan istrinya Batseba melahirkan lagi seorang anak laki-laki dan diberi nama Salomo. Nah, demikian firman Tuhan dan judul cerita kita, Daud menyesal dan bertobat. Bahan cerita dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Judul cerita, Daud menyesal dan bertobat. Bahan cerita dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dari Ibu Guru Lena ya. Bagaimana Tuhan tidak senang kalau kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan seperti Raja Daud. Tetapi Tuhan juga sangat senang ketika kita menyadari dan kita menyesal lalu kita bertobat. Maka pasti Tuhan akan mengampuni. Nah, anak sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita yang sudah kita persiapkan. Dan untuk itu sebelum kita mendengarkan membawa persembahan kita diingatkan dengan firman Tuhan dari Mazmur 116 pada ayatnya yang kedua yang mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Nah, sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita memuliakan Tuhan dengan pujian beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu segenap hidupmu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita sudah menyerahkan persembahan syukur kita. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Lena kembali. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan semua, duduk manis ya semuanya. Ya, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu
Dan Tuhan senantiasa juga beri kekuatan kesehatan untuk kami semua. Tuhan, berkati orang tua kami semua Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan juga beri kekuatan kesehatan untuk mereka, dan biarlah tetap Tuhan orang tua kami dapat menjaga dan memelihara kami sesuai dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu kami semuanya, berkati dalam tugas pelayanannya. Tuhan berkekuatan dan kesehatan untuk mereka, berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang kami sudah berikan. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah dapat dipakai dalam pelayanan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik, bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan menjaga kami, jauhkan kami dari yang jahat, lindungi kami daripada mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sambil kita terus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena hanya bersama dengan Tuhan maka kita selalu tetap aman ya. Nah, anak sekolah minggu, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, anak sekolah minggu silakan berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta serta Yesus selamanya. Ya, kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk menjaga dan menyertai kita. Mari anak sekolah minggu, kita terima berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah selesai beribadah. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan, dan semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai beribadah, berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, dalam aktivitas apapun yang kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini anak sekolah minggu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan ingat senantiasa berdoa, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan sampai ketemu
pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.